Ka'bah. Faqila, ada yang mengatakan, ada yang berpendapat, awwalu man banaha, orang pertama yang membangunnya al malaikatu, malaikat yang pertama membangun. Untuk apa mereka bangun? Liyatufu biha, mereka membangun Ka'bah untuk supaya mereka bisa tawaf sekelilingnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa mereka bangun itu untuk tawaf? Khaufan, karena mereka takut minallah, takut kepada Allah. Hina qalu, kita berkata, kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah. Lalu kata malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku. Ataj'alu fiha, untuk apa kau buat di bumi itu? Man yufsidu fiha, makhluk yang akan membuat kerusakan. Wa yasfiku dima, mereka akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami bertasbih memujimu dan kami mensucikanmu. Lalu kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Takut mereka kepada Allah. Lalu mereka membangun Ka'bah supaya mereka bisa tawaf dan mereka tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu pendapat yang pertama. Wa qila, pendapat berikutnya, awwalu man, orang pertama banaha yang membangun Ka'bah, Adamu alaihi salatu wassalam. Yang pertama membangunnya adalah Nabi Adam alaihi salam. Dzakarahu Ibnu Ishaq. Ini pendapat Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berpendapat begini. Ibnu Ishaq adalah ulama yang menulis sirah. Sirah Nabi yang paling tua namanya Sirah Ibnu Ishaq. Kemudian disusul oleh namanya Sirah Ibnu Hisham. Wa qila, pendapat yang ketiga, awwalu man banaha, orang yang pertama membangunnya adalah Syith, Nabi Syith alaihi salatu wassalam. Nabi Syith alaihi salam. Titik, habis. Itu penjelasan Imam Badruddin Al-Aini. Jadi tidak ada ayat Al-Quran yang menyebut siapa, hadis Nabi pun tak ada. Ini riwayat dari para ulama tentang siapa yang membangun Ka'bah. Adapun fungsi Ka'bah itu adalah, balik ke gambar, fungsinya adalah fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu menghadap kepada Ka'bah, Masjidil Haram, masjid yang mengelilingi Ka'bah. Jadi dari manapun kita datang, kita sholatnya menghadap ke arah Masjidil Haram, Ka'bah. Fawalli wajhaka syatra, searah. Kenapa disebut searah? Karena kita dari Indonesia ini tidak mungkin bisa tepat betul ke Ka'bah, itu tak bisa. Yang penting searah Ka'bah. Jadi kalau kita tidak kena ke Ka'bah, selama kena Masjidil Haram, selama kena tanah haram sudah sah. Jadi kalau kami sholat dari Pekanbaru mengarah ke Ka'bah, kena saja tanah haram cukup. Tanah haram itu berapa meter? Ka'bah di tengah, Hudaybiyah 20 km, Arafah 22. 22 tambah 20 sama dengan 42 km. Jadi 42 km panjang. Jadi kalau kita sholat kena ujungnya sudah sah. Nah ini jangan ragu. Wah, ini kalau harus menempatkan ke Ka'bah sulit. Kena saja tanah haram itu, nah itu sudah sah menurut para ulama. Itu pengantar dialog kita. Sebagaimana biasa, jam 20 sampai 20.30 saya presentasi. Setelah itu kita interaktif. Terima kasih, saya kembalikan ke Ustadz Zain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa pada Ustazna Salam Saleh Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu menjaga beliau. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberkahi beliau dan keluarga. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan keistiqomahan dan taufik, dan Allah mudahkan seluruh dakwahnya, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pertemukan di Jannah Firdaus bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda malah semua, insyaallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf untuk pertanyaannya agak sharing sih ya Ustaz. Suami pertama saya meninggal 10 tahun yang lalu, kemudian suami kedua saya juga meninggal kurang dari sebulan yang lalu. Kami baru menikah 2 tahun, beliau meninggalkan saya kami belum mempunyai keturunan. Suami saya bekerja di 2 instansi Ustaz. Salah satunya mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 40 juta. Kemudian untuk salah satunya belum tahu Ustaz. Nah, sebelumnya saya berpikir untuk uang itu untuk saya pergi umroh di program ini ya Ustaz. Namun saya baru tahu bahwa di dalam uang itu ternyata ada hak orang tuanya dan hak ahli waris lainnya. Yang ingin saya tanyakan, benarkah itu Ustaz? Gitu, soalnya saya belum paham sekali masalah itu. Dan bolehkah saya menggunakannya untuk umroh dan membadalkan suami kedua saya itu? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Surat An-Nisa ayat 12. Buka surat An-Nisa ayat 12. Surat An-Nisa ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami dapat setengah harta istri kalau tidak anak-anak. Fa in kana lakum waladun fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kalau ada anak, suami dapat 1/4. Jadi ibu dapat 1/4. Walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Ibu dapat 1/4. Jadi kalau hartanya, kalau duitnya 100 juta, ibu dapat 25 juta. Yang sisanya 75 dikembalikan kepada ahli waris yang lain. Nanti mereka berbagi. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Saudara laki-laki dapat 2 kali bagian saudara perempuan. Ibu ambil saja jatah ibu 1/4. Sisanya bagikan kepada ahli waris biar mereka bagi. Yang milik ibu itu milik ibu full penuh. Mau dipakai umroh, mau dipakai apapun sah. Karena itu sudah milik ibu. Mudah-mudahan Allah doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Allahumma ya Allah, ujurni fi musibati, berikan aku balasan atas segala musibah, atas segala ujian yang kau berikan kepada aku, wal wakhlufli khairan minha, berikanlah yang terbaik. Serahkan kepada Allah. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir 50 alfa sanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah dituliskan dalam takdir. Begini takdir ibu. Ibu jalani, ibu lewati dengan sabar, serah. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar was salah, dan banyak-banyak salat. Banyak-banyak doa, banyak-banyak zikir kepada Allah. Kalau dalam pikiran pikir macam-macam, segera balikkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan diberikan Allah kesabaran, ketabahan, kekuatan. Dengan demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik Ustazna dan Bunda Cikiko. Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kesabaran dan ganjaran yang terbaik. Baik, kita lanjutkan kepada penanya selanjutnya dari ikhwan. Mungkin boleh Ustaz Ahmad Basiruddin ngomong. Apa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan guru ini yang Zoom kedua, tapi yang ini agak lama sebelumnya enggak habis selesai. Saya cuma ingin izin aja, artinya saya sering menonton YouTube Tuan Guru. Saya izin apa yang saya dapat di YouTube itu saya izin sebagai murid daripada Tuan Guru. Mudah-mudahan apa yang saya dapat dari video-video Tuan Guru bisa saya amalkan. Terus sementara tidak ada pertanyaan, Tuan Guru, cuma saya mau izin aja.
diangkat sebagai murid lah kasarnya. Terima kasih Kang Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati wa ma'surati. Saya ijazahkan semua riwayat-riwayat hadis, kitab-kitab, tausiah, zikir-zikir, doa-doa kepada saudara saya Ahmad, Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad Basiruddin, dan kepada semua jamaah yang ikut program ini. Asa antam fa'ana fid daraini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Wa sallallahu ala Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin faftah lana futuhal arifin bihaqqi sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Saya ijazahkan semua riwayat-riwayat, kitab-kitab, hadis-hadis. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan saling mendoakan. Demikian Ustaz, wallahu a'lam bishawab. Amin. Terima kasih Kang Guru. Jazakumullah khairan. Masya Allah, jazakallah khair. Wah, yang menerima Ustaz Ahmad, saya juga bahagia. Alhamdulillah. Insya Allah jazakallah khair Tuan Guru. Barakallah. Izin lanjut pertanyaan selanjutnya. Boleh Mas Ikhwan ya? Mungkin Ustaz Ihsan Bogor. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Yang ingin kami tanyakan Tuan Guru terkait hikmah kita selama ihram itu, sebenarnya ini pernah kami tanyakan juga tapi masih belum ada jawaban. Hikmah selama ihram kita dilarang untuk cukur kumis atau pakai wangi-wangian atau latangan-latangan selama ihram. Yang pertama, atau misalkan potong kuku dan sebagainya. Kemudian yang kedua, terkait tentang sholat syuruk. Sholat syuruk itu kan yang setelah sholat subuh berjamaah kemudian sampai terbit matahari, kemudian di situ terdapat pahala haji dan umroh. Itu apakah dengan sholat syuruk itu apakah sudah gugur kewajiban untuk umroh itu kan? Bagaimana jawabannya Tuan? Sebelumnya kami terima kasih. Jazakumullah khairan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Yang pertama adalah iman, setelah itu takut kepada Allah. Nah, bagaimana melatih takut kepada Allah ini? Takut kepada Allah itu dilatih dari yang paling pendek dulu. Paling pendek 5 menit. Takut bergerak, takut melihat atas, takut buang angin, takut. Itu latihan takut dalam sholat. Kemudian takut ini ditingkatkan lagi menjadi 13,5 jam. Takut makan, takut minum, takut ngomong, takut berhubungan, takut mikir macam-macam. Itu level kedua, itulah dia puasa. Karena ujungnya la'allakum tattaqun. Salat itu takut. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Puasa itu juga takut. La'allakum tattaqun. Nah, umrah itu kadar takutnya lebih tinggi. Karena kalau kita puasa, kita masih boleh parfum. Kita masih boleh cukur kumis. Tapi kalau ihram, nggak boleh pakai parfum, nggak boleh cabut bulu badan. Makanya takutnya juga 3. Fala rafatha, faman farada fihinnal hajja, fala rafatha, wala fusuqa, wala jidal. Lebih lengkap dari yang pertama tadi. Fala rafatha, jangan ada perbuatan rafas seksual, wala fusuqa,
Jangan ada perbuatan yang jahat selain seksual. Semua yang jahat selain seksual. Wala jidal. Jangan ada jidal lidah. Maka semua ibadah ritual ini tujuannya adalah takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, latihan takutnya ini dengan ibadah dari mulai sholat, puasa, dan yang paling lama adalah haji dan umrah. Jadi kalau haji dari mulai tanggal 8 hari Tarwiyah, 9 Arafah, 10 Nahar, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Nah, itu jadi larangannya sampai rajulun ash'as akhbar. Ash'as rambutnya kusut. Kenapa kusut? Ya takut nyisir. Akhbar berdebu. Kenapa berdebu? Takut mandi, takut gugur. Jadi dibalik itu semua adalah ketakutan. Rasa takut itu dipupuk, dipelihara dalam diri. Makanya orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang haji dan umrah, kalau nggak ada rasa takutnya, dia terjebak pada ritual. Itu tentang hikmah larangan-larangan ihram. Kemudian sholat sunat isyraq, nama waktunya syuruq. Nama solatnya isyraq. Bunyi hadisnya man shalla subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia duduk berzikir dengan Allah. Hatta tatlu'a syamsu, sampai dia terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, setelah itu solat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Coba tengok bunyi hadisnya. Ka'ajri, seperti. Jadi orang yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, melaksanakan sholat sunat isyraq 2 rakaat, kewajiban haji umrohnya tidak gugur. Karena dia mendapatkan pahala seperti. Adakah seperti dalam yang lain? Ada. Namanya Qatadah bin Nu'man. Sahabat Nabi Qatadah bin Nu'man. Dia solat dari Isya sampai subuh, ayatnya Qul huwallah. Kata Nabi, innaha la ta'dilu thuluthal Qur'an. Qul huwallah itu seperti sepertiga Al-Quran. Jadi kalau baca 3 kali seperti sekhatam Al-Quran. Jadi ini masuk dalam bab at-targhib wat-tarhib. Targhib motivasi, tarhib ancaman. Jadi ini masuk hadis-hadis at-targhib, motivasi supaya kita beramal habis sholat subuh. Hadisnya dalam Sunan Tirmidzi, statusnya hadisun hasan. Nah, jangan ragu untuk mengamalkan. Tidak gugur, tetap wajib melaksanakan haji dan umrah karena pahalanya seperti haji dan umrah. Demikian Ustaz Ihsan, wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa berangkat. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikanlah kami rezeki supaya kami bisa berhaji dan umrah ke Baitullah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut pada penanya akhwat selanjutnya. Boleh Bunda Winda Jogja. Bunda Jogja, boleh dihidupkan mic-nya. Coba ya, menunggu tim menghidupkan. Mohon maaf tim operator untuk menghidupkan mic-nya Bunda Winda Jogja. Oke, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan keluarga. Amin, amin, amin. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kalau haji itu ketika badal, itu untuk membadalkan orang tua yang sudah meninggal, terus apa menggugurkan ini Ustaz, anunya orang tua yang dulu gitu, kewajiban orang tua yang dulu.
Dan apakah boleh gitu kita semua anak-anaknya membagi di misalnya atau ketika 1000 harinya ditulis hajah gitu. Oh, Ustaz. Dan yang kedua, yang saya tanyakan yang tidak terkait Baitullah, gini, saya lihat itu orang keluarga alim ulama, keluarga yang alim gitu, seperti hidupnya itu mudah, keturunan-keturunannya itu sepertinya hidupnya itu selalu menyekolahkan anaknya untuk ke pesantren gitu, Ustaz. Kayaknya untuk menuju ke situ tuh kayak berat gitu, Ustaz. Kayak yang banyak cobaannya gitu. Apakah seperti tidak adil gitu? Apakah Allah begitu ke orang alim dipermudah, ke orang yang awam gitu susah gitu untuk menuju tingkat seperti itu yang saya rasakan. Terima kasih, Ustaz. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalil badal haji, sahabat Nabi mengucapkan labbaik Allahumma syubrumah. Labbaik Allahumma syubrumah. Saya menghajikan syubrumah. Lalu Nabi bertanya, siapa syubrumah? Akhi, saudara saya. Kata Nabi, kamu sudah haji atau belum? Belum. Hajikan dulu saudara. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan saudaramu. Itu dalil boleh menghajikan orang lain yang sudah meninggal dunia. Yang satu lagi, dia katakan seandainya orang tua saya hidup, pasti dia berhaji, tapi dia sudah meninggal. Maka kata Nabi, hajikanlah orang tuamu. Dalil yang ketiga, masih hidup tapi tidak bisa duduk di atas unta, karena tulang belakangnya tidak bisa, sakit berat. Ini pun dibadalkan. Apakah orang yang sudah dibadalkan itu gugur kewajibannya? Ya. Karena dia sudah dibadalkan, dia tidak bisa berangkat karena sudah meninggal dan karena sakit yang tidak mungkin bisa berangkat lagi. Maka dengan sudah dibadal itu dia tidak wajib lagi melaksanakan haji. Pertanyaan yang kedua, apakah boleh ditulis di buku Yasin Haji Fulan? Tentang menuliskan nama, memanggil haji, itu di Mesir, kalau orang itu agak tua dipanggil Hag. Orang Mesir huruf jim itu jadi G. Zaid ya Hag, Amile ya Hag. Hag artinya Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Kita pun juga di sini, kalau dia belum haji, kita panggil haji itu sebagai doa. Mudah-mudahan Bapak pergi haji. Kalau dia sudah berangkat haji, kita panggil Pak Haji, Bu Ajah. Itu adalah bentuk penghormatan. Karena dia sudah melaksanakan ibadah haji. Saking besarnya hati. Kita yang negeri paling jauh, 9 jam baru sampai ke sana. Dan kita terlambat masuk Islam, nenek moyang kita. Saking besarnya bangganya kita lalu haji. Nah, jadi orang Mesir menggambar di dinding. Saya pergi ke Mesir, ke kampung-kampung, di dinding rumah itu digambar Ka'bah, gambar onta, gambar pohon kurma, Al-Hajjul Mabrur. Begitulah besarnya. Padahal Mesir dekat, apalagi kita. Nah, jadi menuliskan nama Haj Fulan tidak salah sebagai bentuk penghormatan, kemuliaan kepada tapi kalau niatnya menjadi ria, sebaiknya tidak. Tapi kalau sebagai penghormatan, kemuliaan, balik kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kenapa kalau anak-anak ulama itu mudah, sedangkan kita manusia biasa kesulitan? Al-jaza ala qadril amal. Balasan itu diberikan Allah sesuai dengan kadar amal. Semakin berat, semakin sulit,
maka semakin besar balasannya. Nah, jadi kalau misalnya bapaknya ulama, misalnya anak saya kirim, misal saya kirim anak saya ke Mesir, saya kirim ke Yaman, habis itu pulang ngajar di pondok. Assalamualaikum Ustadz, tolong berangkat saya ke Mesir, nanti jemput di airport ya. Ya. Sampai di Mesir 4 tahun, pulang ngajar di pondok. Ya, perjuangannya nggak berat. Tapi saya menulis surat ke Medan untuk nyari informasi di mana ada tes ke Mesir. Tamat SMA tahun 96, 98 baru berangkat, hilang umur saya 2 tahun. Nggak ada internet. Dapat surat, pergi naik bis dari Riau Medan. Karena tesnya cuma ada di Medan. Kita bukan keluarga Kementerian Agama, nggak tahu informasi. Lalu berangkat ke Mesir. Pulang dari Mesir, kuliah sambil kerja di Malaysia. Habis itu kemudian cari informasi ke Maroko. Tinggalkan Malaysia, pergi ke Maroko. Pulang dari Maroko, transit Jakarta, transit Bogor. Ada tes, baru ikut tes, UIN, Ciputat. Udah tinggal 2 yang lulus, alumni UIN. Saya tidak lulus, kata mak, pulang saja. Bagi saya itu cara Allah untuk memberi balasan saya lebih besar. Karena tingkat kesulitan saya, teman saya yang tinggal di Jakarta. Teman saya tinggal di Jakarta. Bapaknya ulama. Bapaknya orang Kementerian Agama. Dia paling tinggal 1 langkah. Dari Jakarta, Cengkareng, langsung terbang ke Kairo. Tapi saya yang dari kampung. Dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten, dari kabupaten ke provinsi Pekanbaru, dari provinsi baru terbang ke Jakarta, dari Jakarta baru ke Kairo. Maka balasan saya jauh lebih besar. Tapi ada orang yang balasannya lebih besar lagi dari saya. Ustadz Felix Siau, Ustadz Nababan, Ustadz Yahya Walone, Ibu Irene Handono, mereka ini lebih besar lagi balasannya. Jadi Allah menempatkan kita pada satu tingkat kerumitan, kesulitan, karena menurut Allah kamu dapat balasan lebih besar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani. Kenapa tingkat kerumitan hidup saya jauh? Saya tinggal di kampung. Nyebrang dulu ke kecamatan, baru ke kabupaten, baru ke provinsi, baru ke Jakarta, baru ke Kairo, baru ke Maroko. Hikmahnya supaya saya ke pondok-pondok kemana-mana memotivasi orang. Coba kalau dulu saya tidak mengalami kesulitan, orang, iyalah kau gitu kan karena bapak kau ustadz. Sekarang kalau saya ngomong, kau tamat pondok, mau kemana? Kami nggak sanggup Pak Ustadz, aku dulu jauh lebih susah, aku nggak dapat informasi. Kau sekarang enak aja belajar. Nah, jadi ada yang diinginkan Allah dari kita. Ada yang diinginkan Allah. Apakah semua anak-anak ustadz jadi sekolahnya? Enggak. Yang secara logika akal mereka bisa doktor. Secara ijazah ya. LC, MA, doktor. Menurut logika akal mereka yang doktor, bukan saya. Karena saya cocoknya LC aja karena saya dari kampung. Tapi tidak begitu. Nah, jadi ada yang diinginkan Allah dari hidup kita. Lalu kemudian kenapa anak-anak ulama enak-enak saja hidupnya? Enggak juga, enggak semua enak. Nabi SAW punya anak, namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak, namanya Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan meninggal diracun. Sayyidina Al-Husain
meninggal, kena dipanah, dikeroyok, dipancung kepalanya, ditusuk-tusuk, ini kepalanya ditusuk-tusuk, mulutnya itu sama orang zalim. Apa kata sahabat Nabi melihat? Itulah mulut yang dulu pernah dipeluk, disayangi Rasulullah. Kenapa kau tusuk-tusuk dengan tongkat? Itu cucu Nabi itu, apalagi cucu Ustadz. Itu jadi tidak seperti yang kita bayangkan bahwa hidup mungkin sebagian anak Ustadz senang mudah. Tapi menurut saya tingkat kesulitan, kerumitan itulah yang membuat orang lebih dewasa. Makanya orang yang orang tuanya lengkap dengan anak yatim, apalagi piatu yang tinggal di panti asuhan, bisa sekolah sendiri, tinggal di masjid, itu tingkat kerumitan itulah yang membuat orang lebih dewasa. Nabi Muhammad SAW, kalau cerita tentang musibah hidup, belum lahir ke dunia ayahnya udah meninggal, lahir ke dunia ibunya meninggal, dijaga oleh kakek, kakeknya meninggal, dijaga oleh paman, pamannya meninggal, istri Khadijah meninggal, anaknya 4 perempuan, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, tiga-tiganya meninggal ketika dia masih hidup. Tinggal Fatimah sendiri. Anak laki-lakinya, Qasim, Abdullah, meninggal semua. Tidak ada ujian yang lebih berat daripada ujian Nabi Muhammad SAW. Maka, yang paling indah hidup ini adalah 3. Yang pertama, husnuzon. Saya tidak pernah berpikir, kenapa anak-anak Ustadz itu enak aja belajar. Dikirim bapaknya ke Kairo, dikasih duit tiap bulan. Aku kok nggak pernah. Tidak pernah sekalipun saya pikir gitu. Yang penting saya belajar. Aku bisa ke Mesir, udah alhamdulillah. Aku bisa belajar, udah alhamdulillah. Aku bisa melihat Al-Azhar, udah alhamdulillah. Aku bisa ketemu dengan masyayikh ini, sudah. Tak pernah terpikir di pikiran saya, enak kali mereka ini, kok aku enggak pernah. Saya dari dulu, saya selalu husnuzan pada Allah. Saya selalu berpikir Allah punya rencana baik untuk saya. Yang kedua, ridho dengan segala keputusan Allah. Ridho. Keputusan kepala sekolah saja enggak komplain. Keputusan pajak negara aja kita enggak marah. Keputusan Allah. Allah tidak mungkin salah. Allah tidak mungkin keliru. Ridho. Puncak dari segala sesuatu adalah ridho kepada keputusan Allah SWT. Yang ketiga, selalu kita melihat ke dalam. Kita tidak melihat keluar. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Aku kurang syukur. Aku sudah disampaikan Allah ke Mesir. Aku sudah disampaikan Allah ke Azhar. Aku sudah dibuat Allah. Sehingga saya tidak peduli kepada anak ustadz, anak. Nggak peduli saya, itu urusan aku, lebih syukurku ke dalam. Sehingga kalau kita sibuk melihat ke dalam, kita nggak sibuk melihat keluar. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khair atas jawabannya daripada Bunda Minda Ikhlas. Banyak jawaban yang hikmah dari beliau yang sangat bermanfaat bagi kita dan sangat menjawab pertanyaan kita. Ini pertanyaan terakhir untuk satu lagi ya, untuk Bunda Popiati. Terakhir, insyaallah. Silahkan Bunda. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan keberkahan untuk kita semua dan Tuan Guru yang sudah Amin. memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ustadz, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan pertama Ustadz, terkait dengan seperti kita ketahui di Mic-nya benar, kami. ya, yang ingin saya tanyakan Ustadz, yang pertama Ustadz, bagaimana hukumnya orang
orang yang ketika tawaf itu mereka ingin mencium Hajar Aswad, tetapi dengan mengupahkan seperti yang kita ketahui ada orang-orang yang memberikan jasanya agar sampai ke Hajar Aswad itu untuk mencium batu suci tersebut. Yang kemudian yang kedua, Ustaz, bagaimana hukumnya, bolehkah kita memberikan sodako kepada pengemis yang ada di pelataran Masjidil Haram? Nah, kemudian yang ketiga, Ustaz, ketika kita berada di tanah suci, baik ibadah umroh atau ibadah haji, bagaimana yang utamanya ketika kita membaca Al-Quran? Apakah kita membaca Al-Quran sering menghatamkan, atau kita membaca sambil mentadaburi isi Al-Quran tersebut, Ustaz? Yang kemudian yang ketiga, yang keempat terakhir, Ustaz, mohon doanya, Ustaz, qadarullah, Ustaz, saya sedang menjalani kemoterapi, insya Allah tinggal 2 kali lagi, dan mohon doanya supaya 2 kali ini selesai menjalani kemoterapi, dan mudah-mudahan segera diundang ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, orang yang pakai calo untuk mencium Hajar Aswad, dia jahil, dia tidak tahu. Lalu ketidaktahuannya itu dimanfaatkan oleh calo. Mencium Hajar Aswad itu bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat. Hukumnya sunnat. Bisa, alhamdulillah. Tidak bisa, ya dari jauh, bismillahi Allahu akbar. Saya kasih tahu sama istri, sama jamaah sekalian, kalau bisa mencium Hajar Aswad, alhamdulillah. Nggak bisa, pegang. Nggak bisa pegang dari jauh, bismillahi Allahu akbar. Jadi kita memberikan manasik yang benar, sehingga jamaah ibadahnya jadi benar. Kalau tidak, nanti memaksakan diri pada sesuatu yang tidak perlu untuk memaksakan diri. Hanya sekedar untuk cerita nanti di kamar, udah cium Hajar Aswad, belum, aduh nggak enak. Nah, makanya dasar ibadah itu apa? Apalagi bisa foto, dibawa pulang, dipajang, diupdate status, dibuatkan Insta Story. Apa sebetulnya dasar ibadah kita ini? Makanya wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Mukhlisin artinya murni. Murni, enggak bercampur yang lain-lain. Mukhlisin lahuddin, murni karena Allah. Itu selalu ditanamkan dalam hati. Dan saya pun ditanya jamaah, Ustaz udah cium Hajar Aswad? Enggak. Saya enggak bisa cium Hajar Aswad. Enggak bisa mencium itu bukan berarti merendahkan diri kita di hadapan Allah. Karena memang enggak bisa, kenapa mesti pakai calo? Yang kedua, bersedekah untuk orang fakir yang ada di Makkah. Kalau haji tamattu namanya, memotong kambing, itu memang untuk fakir miskin yang ada di Makkah. Nggak boleh diberikan pada yang ada di luar Makkah, nggak boleh. Nah, jadi memang Makkah itu dulu sulit sebelum minyak. Makanya kalau melanggar berat, potong kambing. Langsung ke counter, kalau khawatir percaluan, langsung ke counter Bank Al-Rajihi. Kalau untuk yang berat, kambing 600 rial. Kalau yang ringan, kasih makan fakir miskin 6 orang, 90 rial. Nah, jadi itu langsung disalurkan ke fakir miskin. Tapi kalau kita mau sedekah kepada orang yang boleh, dan memang pelanggaran itu dikenakan hukuman itu untuk memberi kepada fakir miskin yang ada di Makkah. Kemudian, apakah selama di sana kita baca Quran ngejar khatam? Atau baca Quran dengan baca tafsir tadabbur? Kalau mau kejar khatam, masuk jam 2 malam, sholat sunat, habis itu baca sekian juz. Habis sholat duha, lanjut ke zuhur sekian juz. Zuhur ke asar sekian juz. Asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya pulang sekian juz. Kalau memang mau kejar khatam.
Mana yang lebih utama, mengejar khatam atau faham? Level kita dengan Quran ini 5 anak tangga. 1, 2, 3, 4, 5. Level yang pertama dengar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengar aja. Dengar aja dapat rahmat. Yang kedua membaca. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Membaca. Yang ketiga memahami. Baca potong-potong terjemah, baca asbabun nuzul, baca tafsir. Yang keempat mengamalkan. Yang kelima, ini yang puncaknya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu orang yang belajar Quran dan mengajar. Jadi jangan katakan yang level 2 salah. Level 1 nggak ada gunanya dengar Quran kalau nggak paham. Ini orang nggak ngerti dakwah. Dakwah ini sebutkan 5 level. 1, 2, 3, 4, 5. Kau sedang berada di level 2, bagus. Level 1, bagus. Pilih. Saya berangkat umroh sekali ini, saya mau kejar khatam di Masjidil Haram. Bagus. Saya sekarang ini nggak mau kejar khatam, saya mau paham 1 surat saja. Bagus. Kemudian wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, yang bisa menyembuhkan itu Allah, bukan dokter, bukan obat, bukan kemo. Itu hanya wasilah cara. Dan kita pakai kemo, pakai dokter itu karena Allah yang nyuruh melalui Nabi Muhammad SAW. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Tadau, berobatlah kamu. Maka kita berobat itu ikut perintah Allah, ikut Rasulullah. Silakan kemo. Tapi sembuhnya itu karena Allah. Maka mintalah kepada Allah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Apa doa Nabi Ayyub? Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Coba kita potong-potong doa Nabi Ayyub itu. Rabbi ya Tuhanku, anni sesungguhnya aku, massaniya aku kena, durru penyakit, wa anta dan engkau arhamur rahimin, engkau paling penyayang di antaranya. Enggak ada dia bilang minta sembuh. Enggak ada dia bilang aku sakit sembuhkan aku, enggak ada. Dia malu minta sama Allah. Dengan nikmat Allah yang begitu banyak, malu dia mengeluh. Dia bilang, Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Aku kena penyakit ya Allah, engkau maha sayang. Itu aja dia. Dia cuma mengadu, aku ini sakit dan engkau maha sayang. Titik. Iman kita tidak sekuat Nabi Ayyub. Kita masih mengeluh sama Allah. Saya mau menguatkan kita semua, termasuk saya, saudara-saudara saya, tauhid kita. Maka kita minta sama Allah, Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahim. Aku kena penyakit ya Allah. Yang memberikan penyakit itu engkau. Yang memberikan kesembuhan juga engkau. Tak ada yang sulit bagi engkau. Engkau cuma ingin melihat aku berdoa. Engkau cuma mau melihat aku bersujud. Engkau cuma mau melihat aku khusyuk. Kalau nggak ada kesulitan-kesulitan hidup ini, kita nggak khusyuk berdoa. Sujud kita nggak lama. Pengalaman hidup saya semakin berat ujian dari Allah, semakin lama saya sujud. Semakin khusyuk hati saya. Sebetulnya Allah mau kita. Allah tidak jahat, Allah tidak kejam. Allah mau kita bersimpuh sujud meminta kepada Dia. Sulitkah bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Minta sama Allah dengan ibadah, minta sama Allah dengan tawassul, bertawassul dengan salat, bertawassul dengan baca Quran, bertawassul dengan sedekah. Mudah-mudahan ibu beserta kita semua selalu diberikan Allah kekuatan dalam senang, susah, dalam lapang, sempit, kita selalu diberikan Allah kekuatan. Demikian.
Jazakumullah khair. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Pada Tuhan kita. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن sahabat tua semua. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala untuk para peserta ayat bunda malam ini atas kesungguhan kita, semoga Allah ganti memberikan cerah terhadap kesungguhan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi terhadap kerinduan kita terhadap Baitullah. Allah segera undang kita untuk ibadah umrah dan haji. Allahumma rzuqna ziyarat baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mohon maaf kepada ayah bunda, para penanya yang belum bisa ditanyakan pada malam ini. Insyaallah masih ada 2 kali Zoom lagi bersama Tuan Guru Sahabat yang membahas tentang Baitullah. InsyaAllah boleh diikuti pada Selasa depan dan pekan depannya lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita dan terus semangat dalam belajar dan beramal. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Tuan Guru Harus Samad. Kami izin mengukarkan satu video. InsyaAllah kami menyampaikan informasi kepada ayahanda semua dan peluang amal soleh. Informasi yang akan kami berikan, kami mengajak kepada ayah bunda semua untuk mengenalkan harta kita dengan ikut berwakaf atas nama orang tua kita atau atas nama pribadi kita atau atas nama orang lain yang kita cintai untuk pembangunan pondok pesantren Az-Zahra bersama Tuan Guru Salat. Ini saya izin share screen untuk beberapa. InsyaAllah pembangunannya akan digunakan untuk ada masjid sebagai tempat kegiatan selama ikhwan dan akhwat, gedung belajar ikhwan dan akhwat, rumah asatid dan lain-lain. Dan InsyaAllah apabila kita amanahkan wakaf di sini, InsyaAllah akan sangat berbuah pahala kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Untuk link wakafnya sudah kami share di kolom chat, bisa langsung diklik dan bisa berwakaf berapapun yang kita inginkan. Baik, itu saja informasi yang bisa kami berikan. Semoga lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala segera mendorong kita ke Baitullah sebagai wakilullah tamu Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Izin kami tutup. Terima kasih kepada Tuan Guru Sahabat Somad yang telah memberikan waktunya dan nasihatnya malam ini, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta ayah bunda para kakak. Terus semangat, terus jaga keistiqomahan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk para peserta sekolah Baitullah, tolong mengisi absen keluar. Untuk khusus para peserta sekolah Baitullah mengisi absen keluar. Untuk selain peserta sekolah Baitullah tidak perlu. Baik, terima kasih.